Halo semuanya, kembali lagi di channel Diandos Jalan-Jalan. Ini adalah video lanjutan dari road trip Palembang kemarin. Karena udah puas ngejelajahin Palembang, sekarang kami pindah ke kota sebelahnya, yaitu kota Bandar Lampung. Apa aja yang kami lakukan di sana? Mari kita simak videonya. Udah puas sarapan, udah puas cari oleh-oleh di kota Palembang, maka kami segera meluncur menuju ke kota Bandar Lampung. Nah, ini kondisi jalan tol menuju kota Bandar Lampung sama seperti ketika kami pergi ke Palembang, jalan tolnya tuh sepi. Jadi menyenangkan banget nyetir di sini. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam, akhirnya kami sampai di kota Bandar Lampung. Yeay. Ya, karena kami memang mengejar waktu ya, karena supaya bisa sampai ke tempat yang mau kami tuju nih sebelum sunset. Nah, ini adalah vibes kota Lampungnya. Kota ini tuh unik ya, karena perjalanan menuju kotanya pun dia tuh berbukit-bukit, jadi naik turun. View-nya juga bukit, dan view-nya pun juga ada lautnya. Jadi kota ini tuh unik banget, vibe-nya tuh enak banget buat dikunjungi untuk jalan-jalan. Kami menginap di hotel di Aldiner. Nah, ini adalah salah satu hotel yang baru ada di kota Lampung. Jadi semuanya tuh masih baru, masih fresh. Mari kita room tour. Jadi ini adalah kamar yang kami pesan dari tiket.com dengan harga 405.000. Untuk harga segitu sih ini tuh best deal banget. Di kamar mandinya juga udah ada water heater, jadi aman untuk mandi pakai air hangat. Kamarnya pun luas, interiornya juga oke, mewah. Menyenangkan pokoknya di kamar ini mah. TV-nya juga gede banget, ya kan? Puas. Itu pun juga Android TV. Kemudian ini ada sofa bednya. Kasurnya pun empuk banget. Pokoknya istirahat tuh menyenangkan di sini. Kemudian juga udah ada kulkasnya juga. Dan inilah view dari kamar. Memang gak begitu bagus ya, tapi oke lah dengan harga segitu. Ini kita mau siap-siap pergi. Lanjut lagi perjalanannya, karena nggak kesampaian nginep di Lampung Marriott Resort, jadi kita memutuskan untuk main ke salah satu beach club yang ada di kota Lampung, yang letaknya ada di sebelahnya Marriott Resort. Jadi nggak kesampaian nginep di hotelnya, jadi mari kita main ke beach club punyanya dia. Katanya sih ya masih satu manajemen sama Marriott, jadi mari kita coba. Inilah Kyoko Beach. Kemarin itu kami nggak dapet parkiran di dalam, jadi disarankan untuk parkir di luar. Untungnya bukan parkir liar ya, jadi ini masih resmi, masih mereka juga yang ngurus. Hanya saja untuk menuju ke pintu masuknya lagi kita harus jalan sedikit, tapi nggak apa-apa, it's okay, pemandangannya bagus. Harga tiket masuknya itu adalah 100.000 per orang, dengan kamu bisa akses apapun yang ada di Kyoko Beach ini tanpa minimum payment. Jadi kalau kamu ketemu gubuk yang kosong atau kamu ketemu bantal pasir yang kosong, langsung aja pakai. Nggak ada tuh istilahnya harus bayar sekian-sekian. Kamu bawa tikar dari rumah juga it's okay. Mau berenang juga boleh banget. Jadi bebas mau melakukan aktivitas apapun yang ada di pantai Kyoko. Kalau ada yang tanya boleh nggak sih bawa makanan dan minuman dari luar? Nah, ini sebenarnya agak bingung ya. Kemarin sih sempat lihat ada tulisannya itu sebenarnya nggak boleh. Tapi hampir semua pengunjungnya itu bawa makanan dan minuman dari luar. Bahkan ada yang bawa rantang. Ya, jadi dibalikin lagi ke kalian. Tapi yang pasti di sini ada kafe. Kalau kalian males bawa apapun, silahkan langsung datang ke kafenya. Oh ya, satu lagi.
tiket masuk 100.000 itu udah free sama satu minuman ya dari mereka. Ada air mineral, ada Coca-Cola, Sprite, ataupun Fanta. Tempat selanjutnya yang kami datangin adalah tempat makan. Ya udah capek main di pantai, jadi sekarang saatnya kita isi perut di salah satu tempat seafood yang katanya terenak di Lampung. Salah satu yang terenak yaitu Wahaha Seafood. Itu luas banget tempatnya, sampai ada 3 lantai kalau nggak salah. Dan ini udah datang malam loh, padahal masih aja rame dan masih aja waiting list. Jadi makin penasaran pengen coba apa sih, seenak apa sih makanannya gitu loh kan. Dan ini dia beberapa makanan yang kami pesan. Dari udang, ini udangnya enak banget, udang butter garlic gitu kalau nggak salah namanya, lupa. Kemudian ini ada ikan bakar. Nah ini dia best sellernya mereka, yaitu kepiting asap. Ini hoki banget, masih kedapetan karena abis kami pesan, abis itu udah sold out. Jadi must try, dan ini enak-enak semua. Selamat pagi. Jadi ini adalah hari kedua kami di Kota Lampung. Nah, ini adalah view pemandangan dari atas tempat hotel kami menginap. Ini sayang banget ya nggak dapat kamar di pojok. Karena kalau ceritanya dapat kamar di pojok tuh setidaknya pas buka jendela tuh ada view-view lautnya dikit lah. Ya kan, mungkin next ke depannya kalau ada kesempatan kita nginep, kita usahakan dapat kamar di pojok itu. Dan hari ini sebenarnya nggak ada rencana gimana-gimana, karena kami rencananya memang cuman mau cafe hopping, lunch, abis itu beli oleh-oleh, terus makan sore, lanjut capcus pulang. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu view dari hotel. Sini kelihatan samping kalian. Tadi gua ngeliat lu boncengan. Lu lihat sampingnya apa? Gua cuma ngeri begal doang, bos. Deket-deket situ. Enggak, lu lihat sampingnya ini apa? Apa tuh? Oh, ini makam tua ini. Oh iya bener. Pokoknya sampai sebulan ke depan bakalan terus mendengarkan omelan dari istrinya. No, ya, karena sudah menghilangkan drone sampai ke sini. Situ tuh entah berantah nggak tahu kemana, sampai naik ke bukit, entah antara hidup dan mati nggak jelas. Pokoknya pantang pulang sebelum ketemu. Untung masih jodoh tuh sama drone-nya tuh. Jadi itulah kerjaannya Bapak Negara ya. Pokoknya ada aja kelakuan itu yang bikin stunning gitu loh. Tiba-tiba yang drone hilang lah, segala macem lah gitu kan. Yang niatnya kami mau cafe hopping, tapi akhirnya jadi nggak jadi karena waktunya udah habis buat nyari drone. By the way, terima kasih banyak masnya. Aduh aku lupa lagi namanya siapa. Pokoknya terima kasih banyak mas, udah bantuin buat cari drone. Karena waktu udah banyak yang terbuang, jadi kami memutuskan untuk langsung segera menuju ke tempat oleh-oleh. Tempat oleh-oleh yang kami pilih ini adalah toko Aneka Sari Rasa. Toko ini adalah salah satu tempat oleh-oleh terbesar yang ada di Kota Lampung. Ini tuh lengkap, apa aja ada, dari keripik pisang yang pasti ya, dengan berbagai macam jenis bentuk dan aneka varian rasa. Kemudian ada kerupuk-kerupukan, keripik-keripikan, pokoknya semuanya ada lah di sini. Selesai belanja, akhirnya kami memutuskan untuk segera pulang menuju ke pelabuhan Bakauheni. Cuman bedanya adalah untuk perjalanan pulang kali ini kami tidak menggunakan jalan tol, tapi melainkan jalan biasa. Ternyata lumayan memakan waktu ya, kayaknya lebih enakan tuh lewat jalan tol daripada jalan biasa.
Di perjalanan kami memutuskan untuk makan siang sekaligus dirapel untuk makan malam. Nah, di sini kami memutuskan untuk makan di wilayah Kalianda bawah dengan rumah makan Pondok Ayak Panas. Selesai makan, kami langsung gaspol menuju ke pelabuhan Bakauheni. Nah, di sini tuh sebenarnya jalannya tuh bagus ya kalau udah mendekati pelabuhan. Cuman sayang aja jalanannya jelek, rusak segala macem. Dan karena waktu juga udah sore juga, jadi kami nggak mampir-mampir lagi. Pokoknya langsung gaspol, bener-bener gaspol menuju ke pelabuhan Bakauheni. Dan untungnya langsung naik ke kapal. Dibandingkan kapal yang pertama, memang kapal yang kami naikin sekarang ini pergerakannya jauh lebih lambat lah. Tapi jamnya tepat sih, 2 jam juga nyampe ke pelabuhan Merak. Nah, kalau udah ketemu sama anak-anak bocah yang main-main nyemplung-nyemplung ini nih, tandanya kita udah deket banget sama dermaga. Dan ya, akhirnya kami sampai di pelabuhan Merak. Dan ya, selesai sudah perjalanan kami road trip dari Bekasi menuju ke Palembang dan juga Lampung. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan ya, sampai jumpa lagi di perjalanan kami berikutnya. Dadah!